Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalar Logika. Membaca judul video ini, mungkin Anda akan berpendapat judulnya berlebihan atau hal apalah gitu ya. Tapi ini adalah sebuah video tentang scarcity effect. Scarcity secara bahasa adalah kata benda. Dari kata dasarnya adalah scarce, yang berarti kelangkaan. Nah, scarce sendiri itu adalah kata sifat yang berarti langka. Jadi sederhananya scarcity adalah kondisi langka atau scarce. Tapi mohon diperhatikan cara penulisan dan cara pengucapannya. Kalau mengucapkannya scare tanpa bunyi S di belakangnya itu berarti takut, scare. Tetapi kalau ini adalah scarce, ada bunyi S di belakangnya. Walaupun tulisannya nggak ada huruf S, tapi cara membacanya berbeda. Yang satu scare, ketakutan. Yang satu lagi adalah scarce yang akan kita bicarakan di sini, yaitu sebuah kelangkaan. Berbeda ya, dari bunyinya itu beda. Dan tulisannya pun berbeda. Bisa dilihat di deskripsi tadi ya. Oke, kita masuk ke materi. Para marketer nih, orang-orang marketing gitu ya, menemukan fakta bahwa ketika kita membatasi sesuatu, maka banyak orang justru ingin mendapatkannya. Resiko atau rasa takut akan kehilangan peluang untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa membuat orang berpikir bahwa mereka akan mendapatkan kepuasan ketika mendapatkan sebuah produk yang boleh dikategorikan langka. Nah, kelangkaan itu diproses oleh otak kita sebagai sesuatu yang mempunyai nilai lebih, mewah, dan eksklusif. Dengan kata lain, benda langka ini bisa membangkitkan minat kita dan segera menjadi lebih diinginkan daripada produk yang tersedia. Nah, contoh nyatanya adalah ketika saat ini Anda menonton video ini. Anda sudah terpengaruh apa yang disebut dengan scarcity effect. Tentu saja saya tidak akan benar-benar menghapus video ini sebenarnya kan. Saya hanya ingin memberikan contoh ilustrasi yang sederhana tentang scarcity effect. Lalu bagaimana ini berpengaruh pada kehidupan bisnis sehari-hari? Ada dua dimensi yang dapat digunakan, yaitu dimensi jumlah dan dimensi waktu. Oke, contoh penerapan scarcity effect itu misalkan produk hanya tersisa 3 unit, jumlah terbatas 100 pieces, produk terbatas atau kesempatan terakhir untuk mendapatkan produk ini, promo hanya berlaku hingga pukul something gitu ya, pukul 13.00, flash sale hari ini, dan seterusnya lah. Kira-kira mungkin Anda dari sekian banyak contoh tadi yang saya ucapkan, mungkin Anda pernah sering menemukannya dalam keseharian kan? Nah, banyak brand memanfaatkan scarcity untuk memasarkan produk mereka dengan menawarkan stok terbatas, flash sale, atau hanya memproduksi sesuatu dalam persediaan tertentu. Anda menonton video ini pun termasuk dalam scarcity effect, dalam bentuk waktu. Seperti yang tadi saya bilang. Saya berikan contoh lain. Beberapa tahun lalu BlackBerry pernah meluncurkan BlackBerry Porsche Design yang cukup langka di pasaran. Hal ini merangsang para penggemar BlackBerry saat itu untuk segera membeli produk ini ketika tersedia dan menganggap produk tersebut mewah karena langka itu tadi. Dengan semakin banyak orang ingin membelinya, karena itu menghasilkan efek kelangkaan dan secara otomatis mencapnya atau melabelinya sebagai barang mewah yang orang harus rela mengantri untuk mendapatkannya. Hal ini juga mengakibatkan naiknya harga dari produk tersebut. Aneh bukan? Itulah yang terjadi. Contoh lain juga terdapat dalam flash sale yang biasanya sih dibuat oleh Shopee ya. Saya pernah lihat di sebuah acara TV. Produk tertentu diberi waktu hanya 3 jam dengan harga promo yang tentunya membuat orang tertarik dan segera membelinya sebelum kehabisan waktu. Jadi ada beberapa teknik sederhana untuk menggunakan scarcity effect. Teknik ini juga sering digunakan oleh brand besar di Indonesia, termasuk unicorn dan startup yang kegiatan marketingnya sehari-hari hadir dalam kehidupan kita. Ini contohnya. 1. Menampilkan keterbatasan produk. Misalkan kalau hotel ya, hanya tersisa 1 kamar lagi, gitu ya kira-kira. Yang kedua, memberikan penawaran khusus. Biasanya dikasih label di situ, hanya ada di toko kami, tidak membuka cabang di tempat lain, hanya dijual di toko ini. Kemudian yang ketiga adalah memberi batas waktu seperti flash sale yang tadi saya contohkan. Yang kalau nggak salah tadi Shopee ya saya bilang. Shopee melakukan hal itu di TV. Dan yang keempat, uji coba gratis. Atau kalau mobil itu biasanya test drive gitu ya.
Biasanya barang-barang teknologi dan mobil ya yang begitu, atau motor begitu ya. Scarcity effect ini cukup ampuh untuk mendorong audiens atau konsumen untuk menjadi pembeli dengan beberapa perubahan kecil kepada teknik digital marketing. Tapi Anda dapat meningkatkan kecepatan, nilai, dan frekuensi konversinya. Tetapi jika dalam jangka panjang scarcity yang palsu sangat berbahaya juga bagi reputasi dan merek Anda. Pastikan dulu untuk menggunakan scarcity yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari itu banyak orang melakukan teknik-teknik ini, scarcity effect. Walaupun tidak tahu teori ini sebenarnya, tapi mereka sudah terapkan. Begitulah sebuah ilmu. Kadang-kadang kita tidak menyadari telah melakukan sebuah praktek ilmu atau teori tertentu yang tidak kita sadari. Oke, itulah tadi tentang scarcity effect. Semoga bermanfaat bagi Anda dan sampai jumpa di ilmu pengetahuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.